Baik, terima kasih. Yang pertama terkait cuaca ekstrim di wilayah Kalimantan Tengah ya. Kita memang untuk secara umum wilayah Kalteng sendiri sekarang berada dalam periode musim peralihan dari musim kemarin musim penghujan di Maret, kemudian sekarang kita di penghujung April dan memasuki Mei ini kita sekarang sudah mau akhir pertengahan Mei ya. Jadi sekarang memang kita berada dalam fase peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Tapi bisa dikatakan bahwa tidak benar-benar kita sudah masuk musim kemarau. Untuk di wilayah Kalteng sendiri bisa dikatakan bahwa musim kemarau itu masuk di akhir Juni atau di awal Juli. Dan itu tidak langsung semua, tapi merata biasanya dari Tenggara, wilayah Kalteng bagian Tenggara itu seperti Pulang Pisau, kemudian Kapuas, baru nanti menyebar ke tengah, ke barat, ke atas, gitu. Baru Kalteng semua. Untuk perakiraan musim kemarau sendiri, puncaknya itu di Kalteng Agustus. Secara umum, puncak musim kemarau di Kalteng Agustus. Kembali pertanyaan tadi, untuk cuaca ekstrim atau biasa kita sebut tiba-tiba ada perubahan cuaca signifikan itu, yang pertama disebabkan memang karena pada musim peralihan itu umumnya banyak terjadi perubahan cuaca secara mendadak. Dalam artian ketika pagi atau siang itu sudah cerah, kemudian malam tiba-tiba hujan dan disertai angin kencang. Itu lumrah terjadi pada periode musim peralihan, terutama di wilayah Kalteng sendiri. Karena memang hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah labilitas atmosfer di wilayah Kalteng sendiri. Karena memang untuk di wilayah Kalteng sendiri pengaruh labilitas atmosfernya sangat kuat. Hal tersebut yang menyebabkan adanya di beberapa titik wilayah di Kalimantan Tengah terjadi perubahan cuaca yang cukup signifikan. Itu satu. Yang kedua, untuk lama periode dari cuaca ekstrim sendiri bisa dikatakan bahwa selama itu masih di musim peralihan, bisa dikatakan pasti ada cuaca-cuaca ekstrim atau perubahan-perubahan mendadak. Tapi balik lagi, untuk wilayah Kalteng sendiri masih dipengaruhi dari labilitas atmosfer. Ketika labilitas yang mendukung untuk adanya perubahan cuaca, maka sangat dapat terjadi yang dinamakan tadi perubahan cuaca yang cukup signifikan. Tapi kalau misalkan labilitas atmosfernya tidak cukup mempengaruhi, maka bisa dikatakan untuk cuaca di wilayah Kalteng bisa pada normalnya atau panas. Seperti sekarang ini, dalam beberapa hari terakhir itu cukup panas. Kemudian kemarin lusa itu kita lebih tepatnya hampir sekalteng itu mengalami hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat, disertai angin kencang dan petir. Nah, hal tersebut disebabkan karena adanya konvergensi atau belokan angin. Jadi konvergensi ini dia adalah mapat atau kerapatan angin di wilayah Kalteng. Jadi angin tersebut melalui wilayah Kalteng namun dengan posisi yang rapat, sehingga membantu pembentukan massa udara atau pembentukan awan konvektif di wilayah Kalteng, sehingga bisa dikatakan hampir di seluruh Kalteng kemarin itu hujan. Nah, untuk saat ini konvergensi atau belokan angin tersebut tidak ada di wilayah Kalteng atau tidak dilalui. Kalteng tidak dilalui hal tersebut, sehingga bisa dikatakan mungkin untuk 1-2 hari ke depan atau 3 hari ke depan Kalteng bisa berpotensi cuaca panas sampai dengan berawan atau cerah sampai dengan berawan. Baru nanti di hari keempat atau kelima itu berdasarkan model dan dinamika atmosfer terlihat bahwa ada potensi atau labilitas atmosfer yang mempengaruhi nanti pembentukan cuaca ekstrim. Jadi nanti 4-5 hari ke depan ada lagi hujan lagi di wilayah Kalteng, di beberapa wilayah Kalteng seperti itu.